Nah, jadi kita ini harus berupaya ya, jangan sampai kepada puasa yang awam saja, Bu. Kita kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Iya. Ya kita tingkatkan setiap di bulan Ramadan ini bagaimana kita ini meningkat puasa kita menjadi puasa khawas. Kalau khawas nggak bakal terjangkau. Hararese itu. Hararese. Tapi harus berupaya, harus ada peningkatan. Upaya. Bukan ada istilah bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kan begitu. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warniari Putri dalam program Wadon, wawancara di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Ahmad Khudori Yusuf. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Serang sekaligus juga sebagai pemilik pondok pesantren Jamiatul Ikhwan di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bulan puasa ini sibuk apa sih Pak? Kita sibuk ya di pondok pesantren itu ada kegiatan santat ya, santat pondok pesantren. Tapi ini udah usai. Lagi libur ya? Sampai tanggal 20 Ramadan. Oh iya. Itu kegiatannya. Maka di akhir-akhir Ramadan ya saya juga ada kegiatan-kegiatan di luar. Di luar ya. Undangan-undangan dia paling untuk kultum seperti itu. Oh iya. Bapak di pesantren ini bersama keluarga, Pak? Keluarga juga tinggal di sini? Ya, bersama keluarga. Bersama keluarga. Ada berapa? Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak anaknya berapa? Kita ke arah pribadi Bapak dulu nih supaya masyarakat tahu seorang Ketua MUI Kabupaten Serang sekaligus pemilik pondok pesantren itu bagaimana sih gitu. Ya, anak saya cukup banyak ya. Oh, banyak? Satu lusin, satu kebelasan, namanya kesebelasan. Oh, Bapak anaknya 11 orang? Ya. Oh, kok bisa banyak begitu Pak? Ya, karena istrinya 3. Oh, istrinya 3. Bapak berarti poligami dengan 3 istri, mohon maaf. Ya, dengan 3 istri. Pak, sekarang kan banyak sekali, termasuk saya ya Pak, yang belum bisa tuh seperti itu. Bagaimana sih Pak caranya bisa memiliki 3 istri dan semuanya rukun gitu? Yang pertama mungkin juga ya, latar belakang saya berpoligami itu berbeda dengan yang lainnya. Awalnya saya juga tidak berpoligami. Iya. Tapi ketika istri saya meninggal yang pertama. Oh. Dan itu kan Allah sudah mengguratkan lah. Atau takdirnya. Oh iya. Nah, saya dengan yang pertama itu ketika istri saya yang pertama, yaitu juga mau melahirkan, tetapi ya Allah berkeinginan lain bahwa kedua-duanya ya meninggal. Kedua-duanya. Dari semenjak itulah ya saya berpoligami. Nah, poligami juga di sini kan ada latar belakang seperti Rasulullah SAW. Iya, setelah istri pertama meninggal. Setelah istri pertama meninggal. Ya, kemudian juga saya berpoligami itu tidak bersembunyi-sembunyi dalam arti atas seizin istri yang pertama setelah yang pertama meninggal. Ya, alhamdulillah ketiga-tiganya kumpul bersama saya di sini ngurus pondok pesantren. Oh, jadinya bisa semuanya ikut membantu, ya. Dan semuanya alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Rukun ya Pak ya. Berarti dari satu istri itu ada berapa anak? Yang pertama saya punya anak 4. Dengan yang pertama ya bukan yang meninggal ya. Kalau dengan yang meninggal tadi tuh. Berarti kan Bapak yang pertama 1, yang sekarang 3 gitu maksudnya? Iya. Oh iya. Kan dulu nggak poligami ketika wafat karena waktu Nabi Muhammad pun ketika istrinya dengan Siti Khadijah kan tidak berpoligami. Poligami ketika istri pertamanya Siti Khadijah meninggal. Ya. Dan 3 nih Pak. Jadi dari pertama sampai yang keempat berarti 11 anak itu. 11. Ya, saya alhamdulillah dengan yang ada ini, yang pertama yang ada ya. Itu dikasih karunia oleh Allah 4 orang anak. 4 orang anak.
Itu yang paling tertua ya, alhamdulillah. yang kedua Sekarang sebentar lagi ya mau di wisuda. Oh, yang pertama, yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua, alhamdulillah Allah berikan juga hafizil Quran, dan yang ketiga juga sama istri. Kemudian dari istri yang kedua saya dikaruniai 2 orang anak, dan ketiga juga dikaruniai 2 orang anak. Jadi jumlahnya kan berapa tuh? Jadi yang paling banyak sih yang pertama, yang kedua ya. Iya. Pertama dan kedua. Yang 4 kan? Yang wafat juga kan itu. Yang wafat istri almarhum? Iya. 2. Satu. Oh, 1. Iya. Oh iya. Pak, ini kan kita sedang syuting nih di bulan Ramadan. Sebenarnya apa sih Pak makna Ramadan untuk Bapak? Bagi kita semua nih. Makna Ramadan tuh apa? Ya, sebenarnya Ramadan itu mungkin banyak orang yang mengartikan berbeda-beda. Tetapi jika dipandang dari segi agama, maka Ramadan akan sama. Ya, ada yang menjadikan Ramadan itu syahrus siam, sebagai bulannya puasa, syahrul qiyam. Kemudian Ramadan itu juga syahrul Quran. Ramadan juga itu adalah syahrul sakhawah, syahrul sodakoh, dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak di bulan Ramadan. Gitu. Jadi baiknya di bulan Ramadan tuh kita melakukan apa sih supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih gitu? Ya tentu Ramadan ini kan puncaknya untuk mengais pahala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memberikan khususiat atau berlipat ganda pahala itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Dulu umat-umat yang lain tidak Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Hanya para nabi ya. Jadi dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu atasmu puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan puasa itu pada umat-umat sebelummu. Di sini adalah yang dimaksud adalah orang-orang sebelum itu adalah para nabi. Oh, jadi umat-umat bukan umatnya ya? Bukan umatnya. Justru tapi puasa di nabi. bulan Ramadan ini adalah hanya khususiat. Khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Kalau terdahulu para nabi-nabinya hanya saja. Khusus nabinya aja ya. Nabi-nabinya saja ya. Nah, terus kalau untuk bulan Ramadan selain tadi kan berpuasa ya. Ya. Amalan-amalan apa lagi nih Pak yang untuk menambah? Ya sangat banyak dilakukan bulan Ramadan ini. Tadarus Al-Quran. Tadarus. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika datang bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Quran itu 60 kali, Bu. Wah, kalau buat saya nih Pak Ustadz, nggak sempet nih. Nggak sempet hataman Al-Quran. Bagaimana nih? Saya nggak bisa mendapatkan pahala yang lebih. Gimana tuh Pak? Untuk saya bisa mendapatkan, bisa puasa di bulan Ramadan, atau untuk yang bekerja juga bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan selain dari pahala puasa. Ya, bukan hanya itu saja kan pada bulan Ramadan ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang tadi Ibu tanya, apa saja amalan yang dilakukan bulan Ramadan? Banyak. Bukan hanya puasa, di antaranya tadarus Al-Quran. Tadarus. Ya, saya ketika menceritakan tadarus Al-Quran, ada ulama, ya penerima dzhab, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mengkhatamkan di bulan Ramadan itu 60 kali. 1 kali malam hari. Berlipat-lipat nggak sih Pak Ya Ustadz? jelas. Pak Kiai? 1 kali di siang hari. Jadi berbeda. 1 ayat yang Ibu pahalanya baca di bulan Ramadan itu sama dengan khataman Quran. Oh, 1 ayat. 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1 itu sama kalau dilakukan di bulan Ramadan itu sama dengan khatam Al-Quran. Apalagi kalau hatam Al-Qur'annya mungkin ya Pak ya. Kita terbayang. Ya kemarin telah saya sampaikan bahwa pahala-pahala sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan apapun, bukan hanya sholat, ya, tetapi juga amalan-amalan yang dilakukan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita nih berbuat kebaikan nih, misalnya bersedekah atau apa di bulan Ramadan, itu juga sama ya, pahalanya berlipat. Ya, Ibu sendiri datang ke pesantren ini dengan tujuan misalnya ada penggalian ilmu dan lain sebagainya, atau mengingatkan wawasan dan silaturahmi, itu bagian ibadah. Ibadah, alhamdulillah. Berarti kan ibadah saya bertambah ya Pak ya. Karena orang yang belajar, orang yang duduk beserta ahli ilmu di bulan Ramadan, setiap langkahnya itu dihitung ibadah 1 tahun.
Masya Allah. Di bulan Ramadan tapi ya. Mana bulan Ramadan bentar lagi mau berakhir nih Pak Ustadz. Nah, makanya ketika orang mengetahui tentang pahala-pahala Ramadan itu, dia tidak ingin berhenti. Iya. Supaya Sedih ya. semua bulan itu antakoda Ramadan. Semua bulan seperti Ya. bulan Ramadan, tapi puasanya enggak. Seandainya kata Rasulullah ta'alamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya tahu umatku ini apa yang ada di dalam Makna di dalam Ramadan itu ya, pahala-pahala pahalanya, yang ada di segala Ramadan macamnya itu, ya. pasti orang itu akan mengharapkan semua bulan itu Masya Ramadan. Allah, Masya Allah. Karena lipat ganda pahala. Karena berlipat-lipat. Iya, yang sunnah saja wajib pahalanya. Ibu Ya. melakukan duha, pahalanya wajib. Tarawih juga wajib. Pahalanya ya. Pahalanya. Seperti pahala Ya. sholat wajib gitu. Sodako juga sama, dilakukan di bulan Ramadan berbeda. Pokoknya intinya setiap amal amalan baik, di bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan. Dilipatkan, Masya Allah. Itulah keistimewaannya di Keistimewaan bulan bulan Ramadan. Ramadan. Terus kalau di bulan Ramadan tuh ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Nah, Pak Ustadz, seperti apa sih Lailatul Qadar dan bagaimana bagi kita ini manusia-manusia biasa bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan tandanya apa, itu yang sampai sekarang masih misteri gitu Pak Ustadz. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahkan oleh Allah. Ini lipat ganda lagi ya. Selain juga di malam-malam Lailatul Qadar, tetap di bulan Ramadan dia pahala-pahala ibadah itu berkali Tetap lipat. sama ya, tetap berkali lipat. Tetapi ketika kita menemukan Lailatul Qadar satu malam saja, khairun min alfi syahrin. Kenapa demikian? Karena ini juga untuk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikit saya ceritakan tentang kisah Nabi. Ada dulu seorang Nabi yang berjihad di jalan Allah. Dia siang harinya berpuasa, berjihad di jalan Allah, malam harinya terus melakukan ibadah kepada Allah. Ini dilakukan luar biasa sekali oleh Nabi Sam'un itu. Nah, 1000 bulan tidak pernah berhenti. 1000 bulan. 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan tuh bagaimana Pak Kiai? Nabi Sam'un ini Nabi Sam'un. Nah, Nabi Sam'un. Sam'un namanya. Saya baru dengar Nabi jumlah Sam'un. Nabi ini banyak. Ada ratusan ya. Ya. Tapi yang saya tahu cuma 25. Itu yang wajibnya, Bu. Ya, Tapi kalau yang kan, 25 harus tahu harus nama-namanya, tahu. harus tahu. Nah, kalau yang jumlah Nabi 124.000, Iya. kita itu tidak usah tahu. Ya, secara keseluruhan karena saking banyaknya. Karena di dalam Al-Qur'an kayaknya tidak pernah tersebut nggak sih Nabi Sam'un? Nabi Sam'un di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, ya, tetapi kan banyak. Seperti Nabi Khidir alaihissalam juga Tersebut kan kalau Nabi Khidir? Enggak, Nabi Khidir tidak secara ini disebutkan, tidak secara langsung. Di surat Yusuf kalau nggak salah ya. Hanya disinggung saja para nabi di situ kan. Sulaiman tuh. Kalau Nabi Sulaiman ada. Nah, ini Zulkarnain ketika dia bertemu. Nah, kalau Zulkarnain kan ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa ulama Zulkarnain itu seorang wali. Ada yang mengatakan juga seorang nabi. Sama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Nabi Khidir juga ada yang mengatakan wali. Wali. Tetapi pendapat yang paling kuat bahwa Nabi Khidir adalah nabi. Nah, itu tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya. Sedangkan tadi Nabi Sam'un kan banyak sekali orang Nabi yang Sis juga tidak tersebut. banyak yang belum tahu gitu, maksudnya termasuk saya baru mendengar. Nah, itu tolong diceritakan nih Pak Ustadz. Kalau Nabi Sam'un tuh diteruskan lagi deh. Ya, jadi jumlah para nabi itu 124.000 ini kata An-Nawawi, ya, dan ulama-ulama. Nah, dari 124.000 nabi ini, kemudian Allah pilih ada 313 Rasul. Nabi dan Rasul yang Rasul itu diutus. 313. Ya. Wah, Dalam saya cuma satu tahu 5 riwayat, Rasul. dalam satu riwayat itu ada 315. Nah, satu riwayat lagi mengatakan 316. Nah, dari jumlah itu yang wajib diketahui 25 nabi dan rasul itulah mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu harus dihafal. Harus hafal. Karena dari kecil saya selalu baca surat kisah-kisah Nabi. Kalau tentang Nabi Sam'un saya nggak pernah tahu juga, nggak masalah. Nah, beliau ini Nabi Sam'un ini seperti apa sih
mengajarkan Nah, apa? Nabi Dan Samun ini kalau kesannya seperti apa? kalau di barat, orang Eropa itu menyebut dengan Samson. Oh, Samson itu Syamun. Iya. Orang yang kuat. Orangnya kuat. Oh. Dia melakukan ibadah 1000 bulan, siang malam tanpa 1000 berhenti. bulan. Puasa. Selama Siangnya 1000 jihad dengan puasa. Nabi Samun ini. Malam harinya sholat. Oh. Nah, sholat tentu sholatnya berbeda deh ya dengan sholat kita. Iya, beda dengan setelah Nabi Muhammad ada. berbeda ya, berbeda. Sholatnya kita dengan sholatnya Sebelum ada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini ada keinginan berharap, ya berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku ini nggak bakalan nyampe umurnya ratusan tahun, Iya. apalagi ribuan tahun. Iya. Dimana kan kalau kita standar ya, kalau standar dengan Rasulullah umurnya 62, 62 tahunnya. Kalau saya lebih sekarang dari itu dapat bonus ya. Iya. Pak Kiai berapa umurnya sekarang? 50. Kalau standar kan kita tinggal apa nih? 12 tahun lagi. 12 tahun. Masih muda ya? Berapa Pak Kiai tadi? 52? 50 tahun. 50 tahun. Ya, menginjak Masih 50 muda, tahun. masih muda, Pak Kurang Kiai. dikit lah. Iya. Terus gimana terus? Udah cukup Pak? tua lah. Iya. Nah, karena kalau di atas 40 itu tua. Tua di atas Iya. 40. Kalau ini masih muda lagi kayaknya. Kalau 5 tahun muda lagi ya. Ya, man balago arba'in, siapa saja yang sampai 40 tahun ke atas itu dalam bahasa Arab disebut syaikh. Syaikh itu bukan berarti guru besar, bukan. Apa? Tua. Oh, syekh itu sebenarnya tua. Menurut bahasa. Oh. Menurut bahasa. Kalau mungkin yang istilah dituakan ahli kali ya kalau ilmi, syekh itu ya. Kalau menurut istilah ahli ilmi, syekh itu adalah orang yang menyampai derajat keilmuan yang tinggi. Iya, iya. Nah, saya kembali ketika Nabi Samun ini melakukan itu, Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk umatnya, ya Allah, bagaimana umatku ini nggak sampai umurnya sekian. Iya, sampai kayak Nabi Iya, Samson itu iya. ya. Bagaimana mereka untuk 1000 bisa bulan. mendapatkan pahala itu, Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Bisa mendapatkan 1000 bulan dari 1000 malam bulan, Lailatul bahkan Qadar. mengalahkan Samson. Nabi Sam'un atau Samson itu. Oh. Gitu kan? Mana dalilnya dalam Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh, itu sejarahnya malam Lailatul Ya, Qadar. malam Lailatul Ini baru Qadar. tahu lagi nih, Pak Ustadz. Ada harapan. Ada harapan Nabi bisa Muhammad SAW. berbuat apa kebaikan selama Ya. 1000 bulan itu. Itu asbab yang lahirnya. Adapun Asbab yang yang- kita tidak nampak, ya Allah telah menentukan itu. Oh. Ya, sebelum adanya kita, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa memang Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kenapa? Nah, ini Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya pada malam itu Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Berarti ini memang keistimewaan khusus untuk umatnya Umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan, yang diberikan kepada umat-umat Nabi yang tidak diberikan kepada Ya, umat-umat betul, sebelumnya. betul. Dan memang ini adalah hasil dari permohonan Nabi kepada Allah. ya salah satu asbab yang dohir yang nampak. Iya, Jadi sebenarnya Lailatul Qadar sudah ditentukan oleh Sudah Allah. ditentukan. Tapi asbabnya yang nampak supaya kita mengetahui ini adalah harapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk saking cintanya Iya. Nabi Muhammad kepada umatnya, ya, Masya Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak diberikan malam-malam yang seperti itu, lipat ganda pahala di bulan Ramadan, ya kalau hitung-hitung itu kita tekor, Bu. Iya ya, tekor banyak dosa. Artinya masalah. banyak dosa belum tuntas. Kalau nggak ada bulan Ramadan selesai Kalau nggak kita ada semua. bulan Ramadan, gitu kan? Iya, memang Nabi Muhammad begitu cintanya. Ya, Nah, dalam Islam itu kan ada waktu yang Allah lipat gandakan, ada juga di tempat-tempat itu memiliki keistimewaan. iya. Apa tuh Seperti tempatnya? Mekah, Oh iya betul. Madinah, Aqsa, di mana orang yang melakukan amalan-amalan di haram di Makkatul Mukarramah ya berbeda dan sini. Dan itu pun untuk umat Nabi Muhammad. Nabi khusus untuk Nabi. Nah, selain itu di malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu waruh. Jadi turunlah para malaikat-malaikat dan ruh-ruh itu. Masya Allah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, para alim ulama mengatakan ya Lailatul Qadar itu
kesepakatan para alim ulama di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Kunut kalau kita mah ya kemarin ya. Ya, dari Bikin tanggal ketupat. 31. Nah, kalau kunut itu udah aba-abanya. Saya mah layla kunut, wah ini 15 hari nih pas Ramadan gitu. Itu udah nisfil Ramadan. Iya. Jadi di akhir itu tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, 29. Oh, ganjil. Yang ganjil. Malam-malam ganjil. Nah, gitu kan? Ya ada yang mengatakan juga ulama ya tergantung awal Ramadannya. Ya, kalau berbicara tentang awal Ramadan tentu akan berbeda setiap negara. Jangankan negara Pak Ustadz, di Indonesia aja beda-beda nih awal-awal Ramadannya, ada yang lebih dulu, ada yang ya kan? Ya. Nah, kalau apa namanya? Ya kalau kata ulama ini kalau di awal Ramadan seperti Al-Ghazali yang ditukil di kitab I'anatul Talibin, ya, kemudian juga yang berbicara itu adalah Abi Hasan Al-Syadzili radhiyallahu anhu, bahwa jika awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya malam tanggal 27. Hari Selasa tuh kita kemarin. Ya, kemarin kan kita Selasa. Nah, tapi ini kan ulama lain berbeda. Kata ulama yang lain bahkan ini mayoritas. Pokoknya mah bukan begitu, setiap malam-malam yang ganjil. Pokoknya cari di malam-malam ganjil. Di akhir Masalahnya Ramadan beda. itulah Lailatul Qadar. Masalahnya ada yang beda, malam pertama puasanya beda. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Tergantung Lailatul mereka. Qadar itu akan senantiasa ada, Bu. Ya, walaupun dengan ikhtilafnya perbedaan kita apa namanya tempat, perbedaan manajil itu tempat Masya apa? Allah lah ya itu ya. Itu kan kekuasaan Allah. Ya tentu berbeda. Kalau di Saudi Arabia misalnya malam apa namanya Ramadannya awalnya hari Senin, ini akan berbeda. Lailatul Qadarnya. Ya setiap malam itu ada Lailatul Qadar. Ada tanda-tandanya nggak sih? Tanda-tanda khusus, ciri-ciri gitu. Ciri-ciri mana malaikat pada datang gitu kan, turun ke bumi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu keterangan bahwa memang ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, di mana tanda itu ya matahari pada pagi harinya itu lebih terang. Kemudian pada malam-malamnya itu juga angin itu berbeda. Jadi tidak istilahnya anginnya kurang ya, agak panas gitu ya. Ya. Biasanya kan angin banyak tuh. Ya. Itu saya pernah merasakan kemarin-kemarin tuh Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bukan maksudnya anginnya yang nggak pernah, angin pada kemana nih, aku panas. Wah, tahu gitu itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Saya bertapa, apa ya namanya, khusyuk gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi jangan pakai ilmu ngincer juga, Bu. Oh, nggak boleh ya? Ilmu ngincer maksudnya gimana? Ilmu ngincer ini kan tadi saya sebutkan setiap malam ganjil. Nanti itu hanya Ibu keberuntungan. hanya malam-malam ganjil saja. Itu namanya ilmu ngincer. Jangan ganggu saya ya di malam-malam ganjil. Oh iya Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz, kalau untuk membatalkan puasa nih, tadi kan kita udah bahas terkait dengan sampai sebab-sebabnya adanya sejarahnya malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa sih yang bisa membatalkan puasa selain makan dan minum. Nah, jadi ini sudah mengarah kepada pertanyaan di luar fikih. Oh, beda. Pertanyaan fikih beda. Kan selain makan dan minum. Iya. Berarti kalau selain makan dan kalau minum itu masuk dalam ilmu fikih. Ya, ini kan ranahnya ilmu fikih. Jadi ulama ahli fikih mendefinikan tentang makna puasa, ya baik itu puasa Ramadan ataupun bukan Ramadan. As-saum itu pertama al-imsak secara bahasa, definisinya al-imsak, menahan. Menahan apa saja. Semua ya. Ya, menahan kita tidak berbicara ya puasa. Puasa tidak berbicara. Kalau orang Sunda ngomong teh puasa ngomong. Puasa putih. Ya, nah itu kan ada di dalam Al-Qur'annya. Kisahnya Siti Maryam. Di mana Siti Maryam kan tidak tidak berbicara. Ya, tetapi ini nadatul rahmani sauma. Ada Siti Maryam pernah. Ya kan aku bernadar kata Maryam puasa yang dilakukan oleh Maryam, nadarnya di situ ada puasa yang mana maksudnya? Bukan menahan makan dan minum, bukan. Tetapi dia menahan tidak berbicara. Itu juga puasa. Jadi arti puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Pokoknya menahan apa aja semuanya, secara bahasa ya. Nafsu. Ya. Puasa itu artinya bahasanya menurut menahan. bahasa. Menurut bahasa. Menurut etimologinya, mana puasa itu adalah al-imsak.
Oh, nah kalau Nah, puasa kalau menurut Ramadan, menurut pandangan syara agama berbicara agama. itu, apa yang mananya puasa itu al-imsak an syahwatail batni wal farji bin niyatin maksusotin. artinya Pak Ustadz. Jadi dia menahan keinginan syahwat ya, keinginan perut mana makan, minum, ini harus ditahan. Boleh dari mana kita menahan ini syahwat makan dan minum? Nah, ini dari min tulu'il fajri sodik. Jadi subuh ya. Dari fajar sodik, ada fajar kadib. Kalau fajar kadib kita masih sahur, Bu. Fajar kadib itu apa Pak? Fajar kadib itu ada fajar tapi dia hilang lagi, ada apa namanya terang langit itu. Oh iya iya. Nah, tetapi dia akan gelap lagi, hilang sebentar. Nah, biasa setengah 4 jam 4 masih itu masih Nah, bisa makan itu minum. disebut dengan fajar kadib. Ah, Ya, fajar kadib. Nah, kalau di Madinah ada suka adzan dua kali. adzan, iya betul. Nah, itu ketika adzan yang pertama itu di saat fajar kadib. Oh artinya itu saya cuma taunya adzan pertama gitu doang. Iya, itu Padahal masih tahajud, masih boleh itu. Oh, Nah, kalau puasa itu di fajar sodik. Ya, biasanya ada pertigaan aba-aba, matahari. ada aba imsak. Oh imsak gitu Sebelum ya. itunya. Nah, imsak. Nah, ini di Fajar Sodik ini. Fajar Sodik. Ya, Fajar Sodik. Ya, ini Fajar Sodik juga tergantung daerahnya. Ada yang ya kita mah kalau sekarang ini kan pada saat-saat ini berarti jam 4.33 sudah imsak. Ya daerah Jawa Timur lain lagi tentunya. Sesuai Kan dengan berbeda daerah. WIB, WIT, waktu-waktunya ya, waktu-waktu matahari terbit. Nah, ini keinginan makan dan keinginan minum itu harus ditahan. Oh. Nah, selain daripada itu ada lagi syahwatil farji. Apa itu keinginan farji, baik laki-laki maupun perempuan. Ini syahwat. juga Nafsu syahwat syahwat. makan dan syahwat farji. Kemarin itu harus ditahan. Ini yang Berhubungan itu membatalkan ya, berhubungan. menurut fikih. Oh, berhubungan suami istri maksudnya. Ya, berhubungan dari suami istri, bukan hanya makan dan minum, tapi juga harus ditahan. Tidak berhubungan. Nggak boleh tuh ya Ya. selama berpuasa. Ya. Ada Pak Ustadz, begini, nanya kalau misalkan sudah berhubungan, kemudian dia lupa ketiduran, terus siang pagi jam 6 bangun, lupa kalau udah berhubungan belum hadas gimana? Belum sholat subuh juga berarti. Itu disunnahkan bagi yang berhubungan badan di malam hari itu dia untuk mandi, ya, mandi junub. Mandi junub itu qoblal fajri, sebelum subuh, sunnahnya. Sunnahnya. Jadi kalau dilakukan ba'dal fajr makruh. Oh makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Tidak. Yang tidak boleh puasa itu Yang kan penting nggak boleh disengaja. bukan junub, haid. Yang penting nggak boleh disengaja ya Pak Ustadz. Apanya? Itu Ya yang kalau tadi. siang-siang hari Enggak, maksudnya sengaja lupa gitu. Tidur dulu apa ya nanti cuma aja. makruh aja. Nggak Makruh. membatalkan puasa. Tidak Meskipun membatalkan. sengaja. Ya, cuma makruh saja. Oh. Oh. Kalau anak kan nggak lupa begitu. Oh gitu-gitu ya. Nah, yang kalau apa namanya haid, haid ya gimana? itu kan nggak boleh ya. Orang haid, orang nifas, Nggak boleh puasa. atau orang apa yang wiladah itu ya, ketika itu juga nggak boleh untuk berpuasa. Iya, iya. Nah itu karena bukan berarti junub. Kalau junub itu kan tadi seperti itu Junub ya. tadi nggak masalah. Nggak masalah. Cuma makruh, Ya tapi jangankan tidak itu. membatalkan puasa. Ya misalnya ibu gini, Gimana? siang hari, Oh itu kemudian berhubungan. bukan berhubungan, Apa? jadi kesono terus. bukan berhubungan. Dia banyak orang yang tertidur, mimpi, Oh mimpi. keluar air mandi, kan junub. Apa batal Batal puasanya? nggak? Enggak kan? Karena nggak sengaja. Nggak batal. Nggak batal. Jangan langsung makan ya. Para pemirsa itu tidak membatalkan puasa karena di luar kesadaran mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya karena dia tertidur. Iya. Yang batal itu kalau menyentuh, saling menyentuh, mubasyarah. Ya kalau melihat saja enggak. Melihat nggak? Melihat enggak. Misalnya melihat ada Ilmu nih. gitu. Keluar. Itu tidak batal. Karena tidak adanya ilmu mubasyarah. buat Kang Nijar sama Kang Indro. Ini secara fikih, Bu. Oh, secara fikih. Secara fikih. Jadi karena saking memang puasa Ramadan tuh saking wajibnya memang makanya tidak banyak yang bisa membatalkan ya Pak Ustadz ya mungkin ya. Apanya? Ya nggak sebegitu mudahnya batal kayak tadi masalah junub berhubungan dia hanya makruh tapi Ya tidak kalau berbicara membatalkan. pembatalan juga dalam sholat juga banyak yang membatalkan. Dalam haji lebih banyak.
Ya, di puasa Ramadan ini kan mungkin ya, tapi lebih sedikit lah pembatalannya, ya pembatalan yang dohirnya, karena cuma menahan syahwat farji dan syahwat perut. Ya, kalau bergosip, ya itu kan yang membatalkan pahala. Oh, pahala itu mah ya, bukan nah puasa. ini yang ditanyakan ya. Iya. Jadi sama ibu tuh yang ditanyakan itu, ada yang membatalkan puasa, Ada yang membatalkan pahala. ada yang membatalkan pahala puasa. Oh, jadi dia dapat laparnya doang gitu. Nah, ini yang diserahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan min so'imin, kam min so'imin laisa lahul jaja ilal ju wal ats. Banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala Gitu, Masya Allah. Nah, dia hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Puasa yang bagaimana itu tingkatan orang awam. Kayak saya mungkin Ya, bisa jadi itu cuma saya dapat berikutnya. pahalanya, nggak dapat pahala. Ini kan Aduh, ya puasa Allah. itu ada tingkatan. Pertama ada tingkatan awam, orang awam. Ya, orang awam itu kan cuma menahan itu saja. Iya. Menahan dia tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, ya, tidak jima, itu di siang hari itu cuma begitu. Sementara pandangannya tidak dijaga. Tidak dijaga. Lidahnya tidak dijaga, menggibah orang lain, gitu kan? Kemudian Marah. nah, gitu. Itu makanya kata Rasulullah, illal jualat. Ini orang awam. Nah, kalau orang-orang yang khos, ya orang-orang khos ini tingkatan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Mereka sudah benar-benar puasa berbeda. sampai Jadi bukan hanya menjaga itu, tetapi menjaga lisannya. lisannya. Ya, menjaga lisannya dari gibah, menjaga lisannya dari dusta, menjaga lisannya dari menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Mereka menjaga semua anggota-anggota. Nah, ini puasa khos, puasa khos. Kemudian di atas khos itu ada khawasil khawas. Ya, ini puasa para nabi. Yang tentu semua tadi telah dijaga. Ya, menjaganya orang awam dijaga, khos dijaga, semua tidak mana ada. Tetapi lebih kepada itu, para nabi puasanya itu bagaimana mereka menjaga hatinya supaya tidak lupa dengan Allah. Itu paling susah. Nah. Jangankan itu, Kan menjaga tingkatannya yang gibah aja beda. susah. Tingkatannya yang berbeda, Bu. Makanya ada khawasil khawas. Nah, puasa yang seperti ini sulit. Sulit lah itu. Nah, jadi kalau para nabi batal. Para nabi batal. Batal. Oh. Kalau dia ini lupa kepada Allah dalam hatinya, Batal. batallah puasanya. Kalau kita mah nggak batal. Nah, Batalkan pahalanya. pahalanya. Pahalanya nggak dapet. Ya, kalau para nabi itu bisa batal puasanya, bisa batal pahalanya. Tapi kan tidak ada. Para Nabi mah benar-benar dijaga ya. Iya, makanya nabi itu nggak ada yang lupa. Iya. Oh, akan bertanya, kan Nabi pernah lupa dalam sholat? Begini jawabannya, itu bukan lupa, karena saking sibuknya hatinya dengan Allah, sampai dia tidak sadar. Berarti bukan lupa kepada Allah. Oh, berarti Nabi Muhammad pernah lupa dalam sholat? Ya, Nabi Muhammad pernah sholat zuhur 5 rakaat kok. Masya Allah. Saking cinta. Saking khusyuknya hatinya Saking kepada pengennya Allah. terus Ya, beribadah. para gitu. Nabi itu nggak bisa dikatakan dia pelupa, nggak. Iya. Karena itu suatu kemustahilan para nabi ya. Karena kalau Apalagi Nabi ada, Muhammad ya. Karena itu berarti kan mengurangi ya, mengurangi. Kan Nabi Muhammad SAW ketika sholat zuhur dalam satu hadis diceritakan beliau ini sampai 5 rakaat. Nah, bukan berarti bahwa Nabi Muhammad lupa. Lantas bagaimana tidak dikatakan wah faktanya 5 rakaat begini Iya. jawabannya. Katanya malah lebih banyak gitu. Karena Nabi Muhammad itu saking khusyuknya, istigolnya, sibuk hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tujuan sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu mengingat. Untuk mengingat Allah. Iya. Tujuan sholat kan supaya banyak Ini mah mengingat sholat Allah. kemana-mana. Nah, pikiran. sholat kemana-mana. Pikirannya out-out. Pikirannya kemana-mana. Cicilan aja kayak Kang Nijar tuh. Pikiran sholat cicilan saya belum lunas gitu. Nah, jadi kita ini harus berupaya ya, jangan sampai kepada puasa yang awam saja, Bu. Kita kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Iya. Ya, kita tingkatkan setiap di bulan Ramadan ini bagaimana kita ini meningkat puasa kita menjadi puasa khawas. Kalau khawasil nggak bakal terjangkau. Hararese itu. Hararese. Tapi harus berupaya, harus ada peningkatan. upaya. Bukan ada istilah bahwa
tahun ini harus lebih baik daripada harus lebih tahun-tahun baik sebelumnya, kan Iya, begitu. Masya Allah, Masya Itu harusnya dilakukan oleh kita dalam bukan hanya kerja saja, bukan hanya apa namanya prestasi kita saja, tetapi juga dalam hal-hal ibadah, ya harus meningkat. gitu. Betul tuh Kang Nizar dengerin. Nah, kalau misalnya nih terkait dengan imsak nih, Pak Ustadz, imsak itu kita pas aba-aba imsak gitu yang dari biasanya masjid-masjid kan suka menginformasikan, atau ketika kita mau sholat subuh, atau ketika fajar menyingsing itu imsak, waktunya imsak kita tidak start puasa dimulai itu ya. Imsak di sini, imsak kan ada harus kehati-hatian. Kalau puasanya tadi telah saya sebutkan ya definisinya, bahwa puasa itu al-imsak, menahan min syahwatail batni wal farji min tulu'il fajri sodik ila gurubis syamsi. Bahwa definisi puasa itu adalah menahan keinginan atau syahwat perut, ya seperti makan dan minum, kemudian syahwat farji. Dari kapan mulainya ditahannya itu? Min tulu'il fajri sodik, dari munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu subuh pas azan subuh ya. Nah itu fajar sodik itu namanya. udah tidak boleh makan minum, udah nggak boleh. Berarti sebelum sholat subuh, fajar subuh itu masih bisa. Cuma karena kita harus ada kehati-hatian. Oh iya, ada timing lah waktu untuk nanti takutnya keterlanjuran. Atau saya mah sengaja aja nanti pas mau sholat baru ini baru berhenti. Iya, kalau mau sholat kan sudah adzan itu udah tulu'il fajri. Kalau cuma pengumuman baru imsak saja kan belum tulu'il fajri sodik belum. Itu kan belum waktu subuh. Namun kita harus ada kehati-hatian di sini.